Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai implementasi kasus machine learning. Di sini dengan tema atau judul meningkatnya kasus penipuan dalam transaksi keuangan yang melibatkan bank. Nah, langsung saja. Anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Farid Muhammad dengan NIM S1S1 19054, ada Muhammad Syaban Aditya dengan NIM S1S1 19068, ada Kak Kurnia Patrudin dengan NIM S1S1 17034, dan ada Waode Kinanti Ayunin dengan NIM S1S1 19082, dan ada saya sendiri Yuyun Rusmianti dengan NIM S1S1 19086. Nah, langsung saja ke materi pokok bahasan yang kami akan jelaskan. Yang pertama yaitu ada jenis data dari kasus yang kami angkat. Yang kedua yaitu kelas yang terbentuk. Yang ketiga ada ciri-ciri atau fitur yang terbentuk. Dan yang keempat yaitu ada algoritma apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya. Nah, latar belakang dari terbentuknya kasus ini yaitu sebenarnya kasus ini sudah lama ada, namun dengan adanya COVID-19 yang menjadi problematika di Indonesia sampai saat ini, dampak dari pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh semua sektor, termasuk dari sektor ekonomi yang melibatkan pekerja dan pebisnis kehilangan penghasilannya. Nah, inilah yang menjadi faktor pemicu di mana meningkatnya kasus penipuan keuangan transaksi bank. Nah, Baik, untuk slide selanjutnya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran virus menyebabkan para pekerja harus dirumahkan tanpa mendapatkan upah. Aturan PSBB tersebut juga membuat masyarakat harus membiasakan diri dalam berinteraksi secara non-tunai atau online, malah bertransaksi. Kondisi ini menjadi pemicu bagi orang-orang yang nekat melakukan kriminalitas demi memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu modus kejahatan yang umumnya muncul di tengah pandemi Covid ini adalah penipuan yang mengatasnamakan perbankan. Eksekutif Vice President Center of Digital Bank Sentral Asia yaitu Wani Sabu mengatakan bahwa kasus penipuan dalam transaksi keuangan yang melibatkan banyak bank meningkat sebanyak 30% selama pandemi COVID-19. Penjahat mengetahui kelemahan perbankan di Indonesia, yakni tidak adanya kekompakan dalam menangani kejahatan. Kondisi ini dimanfaatkan penjahat untuk melakukan kejahatan yang melibatkan lebih dari satu bank. Biasanya kejahatan dilakukan dengan menguras rekening bank bersangkutan di bank lain. Misalnya penipu yang membuat dana nasabah yang berada di rekening BCA harus ditransferkan ke bank yang lain. Itu saja dari saya, akan lanjut oleh saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaban Aditya dengan NIM S1S1 19068 dari kelompok 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tipe data yang digunakan dan kelas yang terbentuk. Oke, langsung saja. Tipe data yang digunakan, jenis data yang digunakan dalam kasus ini merupakan jenis data teks karena melibatkan akun seseorang dalam menjalankan modus penipuan tersebut. Kelas yang terbentuk, akun. Akses akun di lokasi atau media yang mencurigakan atau tidak terdeteksi. Kedua, transaksi. Terjadi transaksi yang tak biasa atau ilegal. Yang ketiga, pesan spam. Pesan spam yang dimaksud yaitu mengirimkan pesan secara berkala untuk mendapatkan data korban. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Waode Kinanti Ayunan Asadi, NIM S1S1 19082. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi feature. Yang pertama, ada SMS tawaran pinjaman kilat. Nah, di sini korban akan menerima kontak SMS yang berisi untuk mengiming-imingi hadiah, diskon, bonus pulsa, paket tur wisata, pinjaman online, dan lainnya dengan tujuan itu untuk mencairkan hadiah. Nah, korban itu akan dipancing ke mesin ATM dan diarahkan untuk mengikuti instruksi dari pelaku seperti untuk melakukan transfer dana atau top up saldo pada e-commerce. Lalu, yang kedua ada kontak center bank, di mana penipu memanipulasi mesin ATM agar korban gagal bertransaksi dan kartu ATM-nya itu akan tertelan di mesin ATM tersebut. Nah, pada saat yang bersamaan,
Nah, anggota pelaku ini akan standby di sekitar ATM untuk mengarahkan korban agar menghubungi nomor call center palsu. Nah, tim yang berpura-pura sebagai call center ini akan memberitahukan bahwa ATM itu telah diblokir, kemudian meminta korban memberikan identitas pribadi termasuk nomor PIN ATM. Nah, di sini pelaku yang berada di sekitar korban kemudian mengambil kartu ATM milik korban yang tertelan di mesin ATM. Nah, yang ketiga yaitu penawaran melalui telepon. Di sini pelaku melakukan panggilan dan mengaku sebagai pegawai bank yang diinformasikan adanya perubahan biaya layanan SMS atau internet banking, pemberian bonus pulsa, pembagian hadiah undangan, atau undian, dan lain-lain. Kemudian di sini penipu akan memberi penawaran pinjaman online dengan bunga yang murah. Perkenalkan, nama saya Kurniah Patrudi, NIM S1 Langsung saja pada bagian keempat, yaitu algoritma yang digunakan. Mencegah penipuan adalah salah satu tugas bank yang paling menantang, dan dengan menggunakan machine learning, bank dapat mendeteksi penipuan secara real-time untuk mencegah kerugian. Sebagian besar kegiatan yang melibatkan perbankan dilakukan oleh nasabah melalui platform digital dan online, sehingga menjadi bagian yang sangat penting untuk memberikan keamanan dan ketepatan transaksi secara real-time. Berdasarkan kasus tersebut, solusi dalam machine learning yang dapat digunakan yaitu fraud detection atau deteksi penipuan untuk mencegah kerugian menggunakan algoritma C45. Nah, algoritma C45 sendiri merupakan algoritma yang digunakan untuk membentuk pohon keputusan atau decision tree. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sejumlah variabel target. Secara umum, cara algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan antara lain, yang pertama, memilih atribut sebagai akar. Jika telah menemukan akar, kemudian membuat cabang untuk tiap-tiap nilai, lalu membagi kasus dalam tiap-tiap cabang. Nah, setelah itu mengulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Nah, pada kasus ini, algoritma C45 digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam sebuah transaksi dengan mengklasifikasi jenis transaksi yang tergolong fraud atau tidak fraud. Sekian yang dapat saya jelaskan. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu dapat kita simpulkan bahwa untuk mendeteksi penipuan dan untuk mencegah kerugian kita dapat menggunakan algoritma C4.5, di mana sistem ini mampu mengklasifikasikan nama transaksi yang diprediksi sebagai penipu dan juga kemudian menggunakan klasifikasi tersebut sebagai dasar penentu untuk transaksi selanjutnya, sehingga tidak terjadi lagi penipuan di transaksi-transaksi selanjutnya. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Akhir kata kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.